reproduksi aseksual pada hewan atau reproduksi vegetatif pada hewan. Reproduksi vegetatif pada hewan ini antara lain yang pertama yaitu dengan cara tunas. Contohnya ubur-ubur, hidra, obelia, aurelia. Nah, ini misalnya ya, hidra, ini tunasnya. Ya, nanti semakin besar, akhirnya lepas menjadi hidra baru. Nah, ya ini asli. Ya, ini tubuhnya hidra, ini tunasnya baru tumbuh semakin besar, akhirnya lepas menjadi hidra baru. Ya, jadi anakan. Ini. Nah, hidra itu sebenarnya juga bisa berkembang biak secara kawin. Nah, ini dia bahkan mempunyai 2 alat kelamin sekaligus. Ya. Ini, tetapi hidra juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif, dengan cara tunas. Nah, ini. Kemudian yang kedua, fragmentasi. Ya, fragmen itu artinya putus. Ya, fragmentasi, contohnya planaria, bintang laut, volvox, kemudian cacing tanah atau annelida. Ya, ini misalnya planaria tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian. Maka nanti masing-masing bagian akan menyempurnakan diri menjadi planaria baru. Jadi kalau tubuhnya dipotong 3 ya nanti akan menjadi 3 planaria baru. Ini disebabkan karena planaria itu hewan yang memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Ya, daya tumbuh kembali yang sangat tinggi. Ini. Nah, ini contoh beberapa model fragmentasi pada planaria. Ini misalnya tubuhnya dipotong menjadi 2 bagian, maka masing-masing potongan akan menyempurnakan diri menjadi planaria baru. Ini kepalanya dipotong, dibelah, maka nanti kepalanya masing-masing belahannya akan menyempurnakan diri. Ya, sehingga planaria ini mempunyai 2 kepala. Ya, kemudian ini tubuhnya dibelah menjadi 2 secara membujur, maka masing-masing belahannya akan menjadi planaria yang baru. Ini ekornya dibelah ya, menjadi 2, maka nanti masing-masing belahan ekor akan menyempurnakan diri, sehingga planaria ini mempunyai 2 ekor. Kemudian ini kepalanya dipotong, ekornya dibelah, maka nanti potongan kepala ini akan menyempurnakan diri menjadi planaria baru, kemudian badannya yang tanpa kepala ini akan membentuk kepala dan belahan ekornya akan menyempurnakan diri masing-masing. Ya, sehingga menjadi 2 planaria, yang satu ini planarianya ekornya 2. Ya. Kemudian yang ketiga, parthenogenesis. Ya, jadi parthenogenesis itu adalah terbentuknya individu baru dari sel telur yang tidak dibuahi. Jadi pada beberapa hewan, ovum, telur itu ternyata bisa berkembang tumbuh menjadi individu baru walaupun tidak dibuahi oleh sperma. Contohnya ini, tawon, lebah, semut, kutu daun, kutu air. Nah, karena tanpa proses pembuahan, ya, hanya dari sel telur saja yang berkembang, karena tanpa pembuahan, maka parthenogenesis ini termasuk reproduksi secara vegetatif. Selanjutnya, reproduksi seksual, reproduksi generatif pada hewan. Ya. Pembuahan atau fertilisasi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pembuahan luar atau fertilisasi eksternal. Jadi bertemunya sel telur dengan spermatozoid itu ada di luar tubuh induk betina. Ini cirinya hewan-hewan yang pembuahannya luar itu sel kelaminnya banyak sekali. Contohnya ini ikan dan katak. Ya, jadi ikan dan katak itu kalau mau bereproduksi, kalau mau berkembang biak, kedua ikan jantan dan betina atau katak saling berdekatan, kemudian yang jantan mengeluarkan sperma ke air, yang betina mengeluarkan ovum ke air. Terus ovum itu akan dibuahi oleh sperma di dalam air. Jadi tidak di dalam tubuh hewan betina. Maka disebut pembuahan luar.
Yang kedua, pembuahan dalam atau fertilisasi internal. Ya, ini terjadinya pembuahan di dalam tubuh induk betina. Maka nanti spermatozoid dari hewan jantan harus dimasukkan ke tubuh hewan betina. Contohnya ini, reptil, aves, dan mamalia. Nah, ada hewan yang dapat menghasilkan 2 sel kelamin sekaligus. Nah, hewan seperti ini disebut dengan hewan hermaprodit. Nah, ini ya, hewan banci. Contohnya ini cacing tanah. Jadi cacing tanah itu punya 2 sel kelamin sekaligus. Tetapi walaupun cacing tanah punya 2 alat kelamin sekaligus, cacing tanah ini kalau berkembang biak secara kawin, dia tetap melakukan perkawinan silang dengan cacing tanah yang lain. Berikutnya, macam-macam reproduksi hewan vertebrata. Reproduksi hewan vertebrata dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau bertelur, contohnya ikan, katak, reptil, dan aves. Jadi maksudnya ovipar itu hewannya bertelur dan telurnya dikeluarkan dari tubuh, sehingga kita bisa melihat wujud telurnya. Ya. Nanti telurnya akan dierami di luar tubuhnya. Yang kedua, vivipar atau beranak, contohnya mamalia. Ya, kecuali platypus. Platypus ini mamalia tetapi dia bertelur, ovipar. Ini perkecualian. Yang ketiga, ovovivipar. Ovovivipar itu artinya bertelur beranak. Maksudnya dia ini sebenarnya bertelur tetapi telurnya tidak dikeluarkan. Telurnya dierami di dalam tubuh sampai menetas, sehingga nanti keluar sudah berupa anak. Jadi sebenarnya bertelur tapi dia nanti mengeluarkan anak. Maka disebut bertelur beranak, ovovivipar. Contohnya kadal dan ular boa. Nah, kadal dan ular boa ini reptil. Ya, reptil itu umumnya ini tadi ovipar, bertelur. Ya, itu. Tetapi untuk kadal dan ular boa ini punya keistimewaan, dia ovovivipar. Ya. Nah, sekarang kita pelajari struktur telur, bagian-bagian dalam daripada telur. Nah, ini. Ya. Satu, rongga udara. Ini rongga udara yang letaknya itu ada di antara 2 membran telur. Ya, ini membran dalam, ini membran luar. Nah, letaknya rongga udara ini ada di ujung telur yang tumpul. Jadi ujung telur itu ada bagian yang tumpul, ada yang runcing. Ya, jadi ada di ujung telur yang tumpul. Kemudian yang kedua, albumen atau putih telur. Ini. Ya, albumen atau putih telur nomor 2 ini. Nah, ini. Ya, albumen atau putih telur itu fungsinya untuk cadangan makanan dan juga untuk pelindung dari goncangan. Kemudian yang ketiga, kuning telur. Nih, ya, kuning telur ini sebagai makanan utama bagi embrio. 4, kalasa atau tali kuning telur. Ini ya, ada di kanan kirinya kuning telur. Gunanya untuk mengatur posisi kuning telur, supaya bagian nomor 6 ini, keping lembaga ini atau inti ini, nanti tetap ada di bagian atas. Jadi ini tuh selalu ada di bagian atas, ya, nomor 6, keping lembaga atau inti. Ini nanti yang dibuahi oleh sperma itu ini. Nanti akan tumbuh berkembang menjadi embrio itu ini. Dan dia selalu ada di bagian atas karena diatur posisinya oleh kalasa ini. Ya. Kemudian 7, cangkang telur. Ya, ini yang terbuat dari zat kapur. Ya. Ini. Itulah bagian-bagian daripada telur. Nah. Selanjutnya silahkan dibuat rangkumannya atau kesimpulannya. Nih, silahkan dilengkapi sebagai rangkuman ya, supaya nanti kita lebih mudah. Ya, anak-anak lebih mudah di dalam memahami materi ini secara garis besarnya. Nah, selanjutnya silakan kamu kerjakan soal-soal berikut ini. Silakan ya, dikerjakan. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada temannya, didiskusikan dengan temannya. Ya. Kemudian ini ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Jadi jangan dikerjakan sendiri, apalagi kalau mengalami kesulitan. Ya, kemudian ini
Ya, sampai nomor 23. Sekian, terima kasih.